Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena dingin jadinya loyo semua ya. Masih semangat atau sudah saja? Masih terus atau cukup? Kalau terus jawab salamnya harus kompak, harus semua semangat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin itu seperti suatu bangunan yang mana antara satu dan yang lainnya saling menguatkan. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka yang lain menjawab sah. Kalau ada yang mengundang, yang lain harus menghadiri. Kalau ada yang sakit, yang lain harus menjenguk. Kalau ada yang meninggal, yang lain harus takziah. Kalau ada yang lagi wahid, kemudian mengucapkan alhamdulillah, yang lain harus mengucapkan yarhamukallah. Itu yang dikatakan khamsun min haqqi muslim al-muslim. Maka saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya dilancarkan rezekinya. Adik-adik, santriwan, santriwati yang menjawab salam saya, tak doakan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di belakang yang jawab salam saya, yang punya utang, utangnya lunas. Amin Allahumma. Salah lacur muncur dan nyander tak jawab salam boleh. Mudah-mudahan ibu yang di belakang yang nggak jawab salam saya, bapaknya kawin lagi. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal wa ala jami' ni'amihil kamal al-mu'ini fil hatti wa tirhal thumma as-salatu was-salamu ala muzilid dalal sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa munkidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi wa maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi wa hum khairu sahbin wa al. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa munkidina wa maulana Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam ودافع البلاء والوباء والمرض جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأعراب والأعجم نبي الحرمين محبوب عند المشرقين والمغربين. هيا أيها المشتاقون لنور جماله. Wahai yang rindu akan ketampanan wajahnya, wahai yang ingin bertemu dengan keindahan tubuhnya, dengan keagungan akhlaknya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hada jam'ana jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وعلي وصحبه أما بعد. حضرات المحترمين علماءنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الأحبة ونعوذ بذكر هنا الكريم ابن الكريم الداعي إلى Allah Kiai Al-Haj Nur Hadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah panjangkan umurnya, Allah beri kemudahan kepada dakwahnya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepadanya sehingga bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jalan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para asatid, para tokoh masyarakat, para pesepuh, para perangkat desa, RT RW, juga kepada seluruh jajaran pengurus majelis zikir dan salawat, wali songo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada sahibul bait atau sahibul hajah Bapak Marsudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang datang di malam yang penuh berkah ini, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma. Diberikan istiqamah dalam ibadah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anaknya jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Allah jauhkan segala bala dan musibah. Allah catat kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Basiri bahwa kita sudah melewati bulan Rabiul Awal. Sekarang kita masuk di bulan Rabiul Akhir. Alhamdulillah. Tak terasa begitu cepat waktu itu berputar. Siang berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa jatah umur kita sudah berkurang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini begitu cepat, tak terasa sudah tua. Kemarin masih anak-anak, sekarang sudah jadi bapak-bapak. Kemarin masih bapak-bapak, sekarang sudah jadi kakek-kakek. Begitu dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Maka adik-adik semuanya, kalau anda masih muda, waktunya sekarang mencari ilmu, waktunya sekarang untuk mencari bekal untuk di masa tua, agar kalian tatkala sudah menjadi bapak-bapak, menjadi ibu-ibu, kalian bisa mendidik anak-anak kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah seperti kalian. Karena sesungguhnya apa? Kalau sudah anak Adam sudah meninggal dunia, idza mata ibnu Adam in qata amali illa thalathah. Tatkala sudah anak Adam sudah meninggal, segala amalnya diputus oleh Allah Subhanahu. Salatnya putus, puasanya putus, zakatnya putus, naik hajinya putus, salat malamnya putus, hadis ke majelis juga Ada nggak orang meninggal dunia datang ke majelis? Ada nggak? Bangun dari kuburannya pakai pocong, mungkin lari semuanya ya. Lari semua? Semuanya putus. Illa thalatha, kecuali 3 perkara. Yang pertama,
shadaqatun jariyah, orang yang mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anda menjadi orang yang mempunyai kelebihan rezeki, sisihkan uangnya. Tadi dikatakan, kata Ustadz tadi belakang dibaca, ini amal jariyah untuk majelis. Selama majelis ini berjalan, dibelikan uang tersebut, dibelikan karpet, dibelikan terop, dibelikan tikar, dibelikan lampu. Selama itu orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang nomor 2 apa? Waladun saleh yad'una bihi, anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Maaf. Yang nomor 2 adalah apa? Al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka beruntung kalian yang waktu muda kalian gunakan untuk mencari ilmu. Man ta'allama fi sigharihi kan naqsi al hajar, man ta'allama fi kibari kan naqsi al ma. Orang yang belajar waktu kecil sama seperti mengukir di atas batu. Belajar waktu besar sama seperti mengukir atau menulis di atas air. Sudah tua, sudah gemetaran, baru mau datang ke majelis ilmu, mau datang taklim, ya nggak telat, cuman kasep. Jangan sampai seperti itu. Kalau masih sehat, masih kuat, matanya masih jernih, penglihatannya banyak ngaji. Ini sudah rabun baru ngaji, sudah gemetaran baru mau berangkat ke Loh, waktu masih muda kemana anda Pak? Anda habiskan apa umurnya? Jangan cuma menghabiskan umur untuk mencari dunia. Dunia yang kita kejar, dunia yang kita tumpuk, semuanya akan ditinggalkan. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Nanti di akhirat orang-orang itu akan menyesal karena selama hidupnya, umurnya, waktunya, tenaganya, pemikirannya, semuanya hanya dihabiskan untuk mencari dunia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Pagi berangkat ke pasar gadang, duhur masih di pasar, asar masih di pasar, mau maghrib baru duhurnya hilang, asarnya hilang, maghribnya baru nyampe ke rumah, mau salat maghrib, baru mau Allahu Akbar sudah adzan Isa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Waktunya habis untuk mencari dunia, untuk mengejar dunia, padahal dunia yang mereka tumpuk, dunia yang mereka kumpulkan, semuanya akan ditinggalkan menghadap kepada Allah Subhanahu. Untung kalau masih punya amal jariah, masih beramal untuk masjid, beramal untuk musola, beramal untuk pondok pesantren, beramal untuk madrasah-madrasah, TPQ. Alhamdulillah. Namun naasnya seseorang yang hanya mencari dunia untuk memenuhi hawa nafsunya, mencari dunia untuk berfoya-foya, mencari dunia hanya untuk kesenangan belaka. Naudzubillah, summa maka beruntung orang yang punya ilmu, karena ilmu tersebut akan menjadi amal jariyah. Maksudnya seperti apa, Beb? Orang-orang dulu, khususnya orang Madura, tidak ada anaknya itu diajari sesuatu ke langgar jarang, diajari sendiri. Karena saya tahu, saya ini orang Madura. Waktu maghrib itu bapak-bapak, ibu-ibu itu waktu maghrib zaman dulu ya pakai lampu apa namanya kiai yang kecil kiai, lampu tamplek. Nah, kata orang Madura, gemar telempek. Nah. Kata orang kata orang Jawa apa itu? Damar jempluk. Nah, lampu jempluk. Lampu Ya Allah, kumpul semuanya di langgar. Orang Madura zaman dulu setiap satu rumah ada langgarnya. Zaman dahulu
Rumah itu ada langgarnya. Waktu maghrib bapaknya, ibunya, anaknya, kakeknya, neneknya kumpul di masjid, kumpul di langgar. Baca apa? Baca Yasin, baca tahlil. Anaknya diajarkan baca An-Nas, dibacakan surat Al-Ikhlas, diajarkan surat Al-Falaq, diajarkan sholat. Bapaknya yang ngajarkan. Sehingga apa? Bapaknya meninggal, anaknya masih sholat, masih baca suratul Fatihah, masih baca surat Al-Ikhlas, masih baca surat Al-Falaq, masih baca surat An-Nas. Bapaknya mendapatkan kiriman pahala dari anaknya. Alhamdulillah. Itu orang-orang dulu. Semakin gitu Pak, semakin waktu maghrib bapak sareng ibu dia ada TV, bapaknya di depan televisi, anaknya di depan televisi, ibunya di depan televisi, kakeknya, neneknya majelis televisi bersama. Naudzubillah summa na'u. Kata guru Al-Fakir Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, maksiat sekarang sudah masuk ke rumah-rumahnya orang mukmin. Santri bertanya, Habib, apa maksudnya maksiat itu sudah masuk ke rumah-rumahnya orang mukmin? Beliau mengatakan, televisi sudah ada di rumahnya orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Televisi itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya orang tua yang baik, orang tua yang pandai, yang pintar memondokkan anaknya agar dia dapat bekal tatkala dia sudah beranjak dewasa dan menjalani kehidupan berumah tangga. Alhamdulillah. Yang terakhir apa? Waladun saleh yad'una lahu. Anak-anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Malam Jumat kumpul dibacakan Yasin. Itu orang yang soleh. Anak yang soleh gak mungkin langsung jadi soleh kalau tidak dididik untuk jadi anak yang soleh. Anak-anak sekarang idolanya artis, idolanya itu artis, idolanya pemain sepak bola. Tapi kalau di pondok idolanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, idolanya para alim ulama. Kalau dibuka lemarinya santri, di rumah ada santri, dibuka lemarinya, saya cek 1 bulan sekali, saya lihat lemari rapi apa enggak lemarinya. Itu ada gambarnya Habib Umar bin Hafid, ada gambarnya para alim ulama, ada gambarnya Habib Bahar. Wah, ada yang ngefans Habib Bahar. Ada gambarnya Al-Habib Syekh, ada gambarnya Kemon Zubair. Subhanallah, ngefans kepada para alim ulama. Maka orang tua yang sadar bahwa dia akan meninggal dunia, dia mendedikasikan anak-anaknya untuk mencari ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda apa? Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu akan beramal untuk bekal tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ibrahim bin Smith mengatakan, di antara amal-amal yang paling baik untuk seorang orang tua yang akan meninggal dunia, dia adalah memondokkan anaknya, masukkan ke pondok pesantren, diajarkan ilmu agama, sehingga apa? Tatkala orang tuanya sudah meninggal, dia mendapatkan pahala daripada anak-anaknya. Alhamdulillah. Namun orang-orang yang hanya memakai umurnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk dunia, dia akan merugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli daripada jiwa-jiwanya orang mukmin. Dengan apa Allah membelinya? Allah membeli dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah beli? Allah membeli amwalahum, harta mereka. Orang yang hidup dunia
menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perjuangan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, tolong perjuangan ini, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah kalian untuk menghadap kepada Allah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi Allah beli? Allah membeli kepada kita wa anfusahum, dan jiwa-jiwa mereka. Inna Allah syara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah menggantinya dengan surga Allah Subhanahu. Sahabat-sahabat Rasulullah yuqatiluna fi sabilillah, mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya waktunya, bukan hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, bukan hanya ilmunya, tetapi jiwa mereka korbankan agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Surga itu nggak gratis, Pak. Surga gak gratis. Wong pergi ke pasar aja, tiba-tiba pengen buang air kecil atau qadha'il hajah, itu masuk ke WC bayar gak bayar? Pergi ke terminal sampai pengen pipis, pengen buang air kecil atau buang air besar, bayar gak bayar? Bayar. Itu cuman masuk ke kamar mandi, masuk ke loh, ini pengen masuk ke surga tapi pelit. Ya gimana masuk surga? Dipikirnya surga itu gratis. Surga itu harus bayar. Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ikrarnya dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan hidupku lillahi rabbil, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka santri-santri itu dari pondok sudah diajarkan tengah malam bangun sholat apa? Sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubah, sholat didoakan orang tuanya, diakhiri dengan sholat witir. Nah, orang-orang kampung sholat witir setahun sekalian. Kapan? Bulan Ramadan. Maka bapak-bapak ibu beruntung kalau anaknya dipondokkan ke pondok pesantren. Kenapa? Mereka adalah ladang pahala bagi kita. Anak-anak kita yang di pondok pesantren adalah amal jariah kita yang tatkala kita sudah meninggal dunia, anak kita masih mempunyai ilmu, mengamalkan ilmunya, selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala membeli daripada jiwa orang mukmin, dibelinya oleh Allah dengan surga. Waktu itu asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya ini adalah perjanjian Hudaibah yang kedua. Orang-orang daripada Yathrib di Madinah waktu itu datang kepada Rasulullah. Mereka ada 73 orang. Mereka berkata, ya Rasulullah, tatkala kami sudah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, lalu balasan apa yang akan kami dapat, yang akan kami terima? Rasulullah tidak bisa jawab. Kenapa? Karena tidak tahu apa balasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membeli daripada jiwanya orang mukmin, hartanya orang mukmin, dan Allah akan menggantinya dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka bapak-bapak, kalau anda sekarang sudah nggak bisa cari ilmu, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim. Rasulullah SAW bersabda apa?
kun aliman. Pertama, jadilah orang yang maka anaknya dipondokkan, dimasukkan ke pondok pesantren, cari ilmu agama, bukan hanya ilmu umum. Kadang-kadang saya miris, kadang-kadang itu anak ngaji di rumah saya itu dia ada yang nganterin. Kadang-kadang berangkat sendiri, Beb, anaknya siapa kamu, Jom? Anaknya Pak Buzali, Beb. Wah gitu. Anaknya Bu ini, Beb, gitu. Bapakmu kemana? Blijo. Ibumu kemana? Ke Tegal. Coba kalau sekolah TK dianterin, betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekolah PAUD diantar, ya giliran ngaji gak ada yang nganter. Miris. Seharusnya kita ini lebih mengutamakan ilmu agama daripada ilmu laisa khairukum man tarakat dunyahu li akhirat. Tidak baik orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi belajar ilmu agama toh nulis gak bisa, baca gak ngitung gak ya gak baik. Nanti ditipu orang, nanti jadi orang yang bodoh, gak ngerti ilmu itu sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, walaisa khairukum man tarakal akhirat dunyahu. Juga lebih gak baik lagi kalau orang meninggalkan ilmu akhirat semata-mata karena saking sibuknya dengan ilmu dunia. SD, SMP, SMA, bapaknya mati, innalillahi wa inna ilaihi, berangkat ke kuburan bawa HP, habis itu dicari surah Yasin, dipijit, tek, bunyi Yasin wal Qur'anil Hakim. Bukan anaknya yang baca, tapi yang baca Kenapa? Anaknya gak bisa wa khairukum man jama'a bainahuma. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengumpulkan keduanya. Bukan hanya ilmu agama yang pinter, tapi juga ilmu umumnya juga pinter. Habib ini walaupun jelek-jelek kayak gini juga S1, mau S2. Alhamdulillah. Lah ada orang sekarang nindak, sudahlah ilmu umumnya nggak punya, baru mondok dapat 2 tahun berhenti, kawin. Banyak seperti itu. Nama boleh rekod hura biasanya. Baru mondok oleh setahun, berisah lamar, ambu putrana. Ngerti apa? Beda orang yang asonat ekoniin, lagi tetangga manten ekoniin. Bila sepentera putra sampean pak, dimondokkan itu haruslah lama. Syaratnya orang mencari ilmu itu yang nomor 6, tulis zamani, waktunya harus main mondok 2 tahun, sekolah sampai SMP. Lah katina apa? Bila orang yang barang apa gitu? Barang apa sini? Barang Sumber Suko, mana mungkin orang Sumber Suko mau jadi Bupati Malang, repot. Angel. Repot. Kenapa? Wong tamatan SMP, kadang SD. Coba sekolahkan sampai selesai, kuliahkan S1, S2. Insya Allah ke depan dari orang Sumber Suko akan menjadi Bupati Malang. Amin Allahumma. Akan menjadi DPR RI. Amin Allahumma. Amin. Kun aliman, jadilah kan orang yang alim. Tidak bisa jadi orang alim, sudah tua beb. Kun muta'aliman, jadi orang mengajar. Muta'aliman, orang yang belajar ilmu. Muta'aliman, belajar ilmu. Datang ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat didatangin. Untuk apa? Untuk belajar ilmu. Beb, saya sudah tua beb, gak bisa kemana-mana. Kun mustami'an, jadi pendengar. Ini nih majelis zikir Wali Songo ini itu disuting. Ini masuk YouTube ya. Ya dicari majelis zikir sholawat Wali Songo. Habis itu dia apa itu? Di subscribe ya, di share, habis share di like, habis like di komen. Wassalamualaikum Muhammad. Kalau nggak bisa kita jadi orang alim, nggak bisa. Karena udah nggak mondok waktu kecilnya. Mau belajar ilmu, nggak bisa, sudah tua. Jadi mustami'an, jadi pendengar. Jadi dilihat YouTube-nya majelis
zikir, sholawat, walizo, ceramahnya didengarkan, ilmu yang dicatat diamalkan, insya Allah juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Beb, saya nggak bisa beb, sibuk waktunya. Kun wahibban, jadi pecinta. Pecinta apa? Pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta majelis, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Jadi pecinta. Pak Kiai, saya sudah tua Pak Kiai, kuping saya, telinga saya sudah budek Kiai, tidak bisa dengar. Saya cuma punya uang ini, saya sumbangkan buat Pak Kiai, tolong dibelikan karpet, dibelikan lampu, diberikan terop untuk majelis. Jadi pecintanya majelis. Alhamdulillah. Cinta ke majelis sama seperti dengan cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Mundir Al Musawa itu beliau hampir setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Suatu ketika itu habis majelis itu hujan deras. Sehingga apa? Beliau pulang duluan, habis pulang beliau karena kecapean tertidur. Kemudian apa? Beliau bermimpi didatangi Rasulullah. Rasulullah bilang seperti ini, wahai Mundir, tolong sampaikan salam kepada jamaah-jamaah yang bagian nata terop. Subhanallah, bagian yang masang terop. Tak pikir yang diam di atas panggung, ternyata tidak. Yang dikirimin salam itu yang bagian masang terop. Kenapa? Subhanallah, berkat apa? Yang masang terop orang yang ngaji di bawahnya nggak kedinginan, kalau hujan nggak kehujanan. Jadi jangan dianggap enteng. Semuanya yang ngatur di jalan, yang masang karpet, yang gelar karpet, yang gelar tikar ini, semuanya dipandang, dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini tidak. Sudahlah, gak jadi orang alim, gak jadi orang yang cari ilmu, gak ada orang gak bisa mendengarkan ilmu, gak bisa menjadi pecinta. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima itu tukang gembosi, keboinam pantar ke majelis. Coreng corona majelis. Leza, justru karena corona ini kita berdoa bersama-sama, baca maulid, insya Allah coronanya diangkat oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tahadusan bin nikmah. Mulai dari corona Kiai, itu dari bulan Rajab tahun yang lalu, saya itu ada jadwal waktu itu 28 jadwal keluar kota, di antaranya Kalimantan sampai ke Sumatera, ke Batam, sampai ke mana, ke Makassar. Mau saya batalkan ini jadwal sudah terlanjur dipasang sebelumnya. Akhirnya saya nekat saja, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Saya waktu itu pertama rapid test, ikut rapid test, sampai ke antigen ikut antigen, sampai ke swab ikut swab. Sekarang ini harus pakai vaksinasi. Subhanallah, tak pikir habis vaksinasi itu nggak pakai di swab. Ternyata walaupun sudah vaksinasi masih di swab. Buat apa gunanya vaksinasi itu? Divaksin buat apa? Tapi sudah saya ikutin saja. Alhamdulillah sampai sekarang Habib Soleh masih sehat. Alhamdulillah. Orang mau berangkat ikut pesawat sudah divaksin, sudah ikut swab, sudah diperiksa dengan ketat, di suhunya tubuhnya diperiksa. Ikut pesawat tapi pesawatnya meletus, ya kan? Ada nggak kemarin kan waktu awal-awal COVID kan ada kapal meledak, betul atau tidak? Tetap meninggal. Orang meninggal bukan karena COVID, kalau sudah waktu ajalnya sampai pasti meninggal. Jangan jadi yang kelima fatahlak, maka akan hancur. Gak jadi orang alim, gak jadi orang cari ilmu, gak jadi orang yang mau mendengarkan ilmu, gak jadi pecinta, malah jadi gerusak. Tukang roh, jadi olah. Tahu olah? Ini kan pohon subhanallah rindang, bagus hijau. Ulat itu bagian menggerogoti. Naudzubillah subhanahu. Buat apa datang ke majelis? Majelisnya kayak gitu-gitu aja. Itu sama seperti mengentengkan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Perhatikan, majelis ini adalah majelisnya Rasulullah. Orang yang duduk di majelis ini telah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apalagi yang dibaca maulidnya Simtud Duror, majelis Simtud
Durar. Simtud Durar ini dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, la syakka inda qiraati maulidi, jangan kalian ragu tentang membaca maulidku, anna sallallahu alaihi wasallam qad hadir, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar hadir di majelis itu. Allahumma Muhammad hadir. Wa min alamati hudurihi, dan daripada tanda-tanda hadirnya Rasulullah SAW, nuzulus sakinah wal waqar, turunnya kedamaian di hati kita, dan waqar, ketenangan dalam hati kita. Alhamdulillah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita tetap istiqomah datang ke majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Santri istiqomah jadi santri. Bib saya nggak pinter, bib saya bodoh, nggak apa-apa nak. Yang penting kalian jadi orang baik. Gak pinter tapi ada orang pinter tapi nggak baik, bisa nggak dibaikkan? Repot. Ada orang bodoh mau dibaikkan itu tapi kalau orang pinter tapi jahat itu yang jadi DPR itu pinter atau gak pinter? Yang jadi DPR pinter apa gak pinter? Yang jadi bupati pinter apa gak pinter? Yang jadi menteri pinter apa gak pinter? Yang jadi presiden pinter apa gak pinter? Pinter, tapi kenapa kok korupsi? Ayo, kenapa kok mau menindas rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya? Kenapa? Karena nggak santri-santri ini dipondokkan agar jadi orang terakhir sebelum ditutup. Itu Syekhona Khalil Bangkalan. Tahu Syekhona Khalil Bangkalan? Tahu di mana kamu? Katanya tahu. Ziarah ke magomnya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan itu punya pondok sama seperti Kiai Nur Hadi. Romo Kiai Nur Hadi juga punya pondok. Namanya orang punya pondok, semuanya pasti ada yang pinter, ada yang bohong. Di antara santrinya Syekhona Khalil adalah Syekhona Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Santri itu pasti ada yang bodoh, ada yang ada satu santri itu namanya Abdullah. Siapa? Orang Madura, kalau Abdullah dipanggil Dullah. Kalau Abdurrahim dipanggil Durahim. Itu orang Madu. Nah, Dullah ini orangnya bodoh. Saking bodohnya gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa ngitung-ngitung. Cuman Dullah itu orang Nah, kalau kiai itu masuk ke masjid sandalnya dibalik. Nah, kalau ada santri-santri sandal kebalik semua. Ini kok 1, 2, 3 yang kebalik sandalnya. Itu berarti banyak santri. Santri itu yang balik bukan hanya punya kiai, yang punya temennya juga dibalik. Adul kerjaannya itu ngisi jeding selatan masjid. Zaman dulu kan nggak ada PDAM. Penuh di selatan, pindah ke utara, seperti itu. Kenapa? Karena Syekhuna Khalil pernah baca sebuah hadis, inna sab'atun yadilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah SWT di mana tidak ada naungan kecuali naungannya di hari kiamat nanti. Di antaranya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, seorang pemuda yang cinta ke bersihin masjidnya, disapuin nama Abdul. Siapa? Bedebeng sabeng bersehen ya. Ada di kamar mandi itu sampai kuning buat kasih pipis digosok. Ini kerjaannya suatu ketika Dullah ini dipanggil, Dullah yang kibagai bola bersihnya Dullah dipanggil, Dul maju Dul yang kibagai Dul tolong jualakin bikina mancilan Dul ke pasar Dul. Tahu mancilan apa enggak? Bijinya nangka, Dul jualkan biji nangka ke pasar Dul. Zaman dulu itu kan live, apa live itu ya? Pacak klik krisis. Jadi biji nangka itu dijual. Kalau saya waktu kecil, waktu sholat TK itu biji nangka ditusuk-tusuk, dijual. Jajannya saya zaman dulu. Tahun berapa? Tahun 90-an ya. Sekarang jajan sudah enak-enak. Dul jual lagi pasar Dul. Tak bisa tong bitongan tak langkung ya. Oh ya cerna gempang Dul. Pancilan sebolo, baju situ garis sanga. Bahasa Indonesia itu biji nangka 10 laku 1 sisa 9. Biji nangka 10 laku 1 sisa
Berangkat Abdul ke pasar, ibu berunang, tahu berunang nggak? Yang dari apa bahasa Jawanya, kalau yang apa, yang dari pering di ayam dulu pak, dibuat wadah apa? Keranjang apa? Tempe, oh dibuat tempenya dipikul sambil diinget pancilan 10 baju tung kare sanga, pancilan 10 baju tung kare sanga, biji nangka 10 laku 1, sisa 9, nyampe ke pasar dijual. Karena Abdul orangnya jujur, orangnya baik, ragep itu apa? Ragep itu laris, alhamdulillah. Abdul seminggu sekali jualan biji nangka ke pasar karena patuh terhadap guru. Makanya dikatakan al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu itu dengan belajar, tapi keberkahan ilmu itu harus mengabdi kepada guru. Ngabulah dak ngaulo kali guru. Berangkat Abdul ke pasar. Suatu ketika Syekhona Khalil ini berangkat naik haji. Mau berangkat naik haji, temannya datang ke Abdul. Dul lah, yang kika. Ada apa kak? Kiai mau naik haji Dul. Iya kak. Kamu udah mau ikut Dul? Lah ngapain kak? Kan kamu bagian pegang sandal Dul. Kalau kamu udah ikut, nanti siapa yang jaga asalnya Kiai? Karena Abdul orang bodoh datang ke Kiai. Assalamualaikum. Kok ada yang jawab? Assalamualaikum. Ada apa Dul? Beda motor Kiai. Ada yang mau diomongkan Kiai. Ada apa Dul? Katanya Kiai mau naik haji. Iya benar Dul. Doakan Dul ya. Mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai pulang. Amin Allahumma. Abdul sebelum pulang masih. Ada apa lagi Dul? Anu Kiai. Anu apa Dul? Saya mau ikut Kiai. Lu ngapain Dul? Kan saya bagian pegang sandal Kiai. Kalau saya nggak ikut, nanti yang jaga sandal Kiai siapa? Katanya Dul lah. Orang berangkat ke Mekah itu zaman dulu ya, pakai perahu. Berangkatnya 1 bulan, manasik 1 bulan, pulangnya 1 berarti berapa? 3 Api Dul. Sudah kau saya ikut Dul. Sandal lailang, motor lailang. Muhammad. Singkat cerita, Syekh Khalil berangkat dapat 1 bulan. Abdul ketemu lagi sama temannya yang suka bully itu. Dul lah, tak norok Dul. Punten bang, mata norok. Kayak beki mun tak kita norok Dul. Leki lagi elang, mun elang kita jawab Dul. Abdul nangis, ya Allah. Nanti sandalnya Kiai hilang ya Allah. Sandalnya Kiai hilang ya Allah. Yang diingat sandalnya ya, karena tugasnya Abdul megang sandalnya ya. Sama temennya dibilang Dul. Apa bang? Kau punya enggak Dul amalan yang pernah dikasih Kiai? Ada bang. Coba kau ambil wudhu ke masjid Dul, sholat 2 rakaat, habis itu kau pergi di depannya mihrab, Pak Imaman Dul, adep ke barat Dul ya, adep ke barat, kau baca amalannya. Waduh langsung semangat dia. Ambil wudhu, sholat tahiyatul masjid, habis itu di masjid Bangkalan dia di depan Imaman tempatnya Syekh Khalil ngimami, ngadep ke sila ada ke warat menjem. Biji nangka 10 laku 1 9, biji nangka 10 laku 1 9, biji nangka 10 laku 1 9, biji nangka 10 laku 1 sisa. Itu doanya yang dikasih Kiai Syekhona Khalil. Subhanallah. Biji nangka 10 laku itu paju hitung kare sanga, biji nangka 10 laku hitung kare sanga. Kemudian Abdul mendengarkan suara labbaik Allahumma laka labbaik. Bah macam apa jam ini orang yang labbaik gitu. Waktu dibuka matanya ternyata depan kak pas di Hijri Ismail. Abdul terkejut ya Allah. Kok kayak Ka'bah, apa ini beneran ya? Syekhona Khalil waktu itu pas lagi tawaf, kelihatan Abdul lah saya lah. Lihat Abdul lagi sih. Dul, lainnya tahu ngapain kau duduk di sini Dul? Abdul akhirnya suruh berdiri. Abdul ini pakai kopiah hitam. Seperti punya penerbang ini hitam tadi. Cuman saking lamanya dipakai sampai warna kuning. Pakai baju batik, kancingnya sisa 2. Pakai sarung, itu sarungnya meleker. Apa ini? Melungker. Itu Bang Udul. Dia ya tawaf. Kiai sudah tawaf 5 kali kurang 2 kah? Dul lanjutkan tawaf Dul, habis tawaf Dul, aku tunggu di sana di pojok Dul ya, aku mau ngaji. Habis itu kau sholat di
Hijir Ismail. Habis itu sholat di makom Ibrahim, kemudian berdoa dul multajam dul, minta ke Allah agar mendapatkan ilmu yang barokah, agar kamu jadi orang yang bukan jadi orang pinter, jadi orang baik, dapat ilmu ilmu manfaat, dikerjakan sama Abdul habis tawaf, Abdul sholat di Hijir Ismail, sholat di makom Ibrahim, berdoa di multazam. Multazam itu pancuran dari emas, itu namanya multazam. Selesai itu datang ke kiai, ampun kiai, sudah selesai kiai, sudah tawaf dul, alhamdulillah sudah kiai, sudah sholat dul, alhamdulillah sudah sholat kiai, sudah berdoa dul, alhamdulillah dul, setia kamu mulai dul, pulang sekarang kamu lah saya pulang bareng siapa kiai? Lah kamu tadi bareng siapa kesini dul? Anu kiai, anu apa dul? Saya baca doa yang dikasih kiai dulu itu. Doa apa itu dul? Coba baca dul. Baca biji nangka 10 laku 1 sisa, biji nangka 10 laku 1 sisa 9. Ya Allah dul, doa apa itu dul? Kiai syekhunahul aja terkait doanya bukan bahasa Arab pak. Biji nangka 10 laku 1 sisa, coba bareng-bareng, biji nangka 10 laku 1 sisa. Ayo dul, toyu duduk airnya duduk, kau adep ke Ka'bah dul, pejem mata dul, kau baca lagi dul. Abdul sila adep ke mana, ke kiblat ya, ke Ka'bah, dibaca biji nangka 10 laku 1 sisa 9, biji nangka 10 laku 1 sisa, biji nangka 10 laku 1 sisa. Tatkala dibuka matanya Abdullah sudah sampai di masjidnya Syekhona Khalil di kota Bangka. Bukan bahasa Arab, cuman biji nangka 10 laku 1 sisa. Nah bapak-bapak ibu-ibu kalau pengen cepat naik haji, mulai dari jongkok ada gitu ya, pulang ke rumah nanti mati lampu, tim di kamar aduk ke barat, pejem baca doa ini, biji nangka 10 laku 1 sisa. Insya Allah nanti pindah pak, pindah ke WC nanti. Masalah Muhammad itu santri yang taat kepada gurunya, santri yang baik, tidak perlu pinter. Kalau pinter tapi nggak baik, walaupun bodoh tapi baik, insya Allah ilmunya jadi ilmu yang barokah, ilmu jadi manfaat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhir. Amin amin ya rabbal. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.